Kabar baik bagi pekerja. Tahun depan upah minimum pekerja akan naik. Kepastian itu diungkapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah. Namun Ida masih merahasiakan besaran kenaikan tersebut. Kemenaker tengah mempertimbangkan aspirasi para buruh yang menuntut agar upah buruh 2023 naik setelah dalam 3 tahun terakhir tidak mengalami kenaikan. Kepastian soal kenaikan UMP buruh pada tahun depan juga sudah dipastikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriyan Sahnur. Kenaikan UMP akan disesuaikan dengan inflasi dan kondisi perekonomian yang memungkinkan terjadi di tahun depan dan juga kondisi pelaku usaha. Terkait besaran kenaikan upah, sebelumnya juga sempat beredar kabar upah minimum tahun 2023 batal naik hingga 13% seperti yang diminta oleh buruh. Namun kemungkinan kenaikannya hanya 2%. Indonesia masih menjadi dewa penyelamat Singapura dari krisis energi di negaranya. Buktinya, pemerintah Indonesia dipastikan akan memperpanjang kontrak suplai gas ke Singapura dari tahun 2023 sampai tahun 2008. Namun, suplai gas ke negara Singa itu akan mengalami pemangkasan dari 30 hingga 40%. Kepala SKK Migas Dwi Swijipto membeberkan, terpangkasnya volume di kontrak terbaru ini mempertimbangkan adanya peningkatan permintaan gas di dalam negeri. Dengan begitu, maka pasokan gas akan lebih banyak diprioritaskan untuk pasar domestik. Selain itu, kebijakan ekspor gas ke luar negeri dilakukan supaya produksi gas terus berjalan. Apalagi harga gas yang dijual ke Singapura mengalami peningkatan dibandingkan kontrak sebelumnya. Dana Moneter Internasional atau IMF masih meyakini ekonomi Asia Pasifik masih lebih kuat dibandingkan kawasan lainnya di tengah kondisi perlambatan pada 2022 dan 2023 yang dipicu oleh lingkungan global yang tidak pasti akibat pengetatan likuiditas, perang di Ukraina, dan perlambatan ekonomi China. Direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF, Krishna Srinivasan menyatakan setelah mencetak rebound kuat sebesar 6,5% yang diposting pada tahun 2021, IMF memperkirakan pertumbuhan di Asia dan Pasifik akan moderat menjadi 4% pada 2022 dan meningkat tipis menjadi 4,3% pada 2023. Hal ini membuat Indonesia semakin optimistis jika tahun ini dan tahun depan tidak akan resesi. Deputi Gubernur Bank Indonesia Dodi Budi Waluyo menyatakan ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 4 hingga 5% pada tahun depan. Namun, Dodi tidak menutup kemungkinan adanya dampak kenaikan suku bunga acuan pada perekonomian Indonesia. Jika mengacu pada ramalan IMF, Indonesia sendiri masih berpeluang tumbuh 5,3% tahun ini dan melambat menjadi 5% pada tahun depan. Pertumbuhan ini jauh di atas China dan Amerika Serikat. Ekonomi negeri tirai bambu diproyeksi akan tumbuh 3,2% dan 4,4% untuk tahun 2022 dan 2023. Sementara Amerika Serikat akan tumbuh 1,6% pada 2022, kemudian turun menjadi 1% pada tahun depan. Di tengah melejitnya harga bahan bakar mulai dari bahan bakar minyak hingga batu bara, perusahaan listrik negara PLN mencatatkan keuntungan bersih 15,93 triliun rupiah selama Januari hingga September 2022. Capaian laba bersih ini melonjak 29% secara tahunan. Melonjaknya laba bersih ini seiring dengan kenaikan pendapatan perusahaan yang mencapai 325,12 triliun rupiah hingga kuartal 3 2022. Angka tersebut naik 20,47% year on year. Pendapatan perusahaan didominasi dari penjualan tenaga listrik yang tembus 231,04 triliun atau naik 8,56%. Di sisi lain, PLN mencatatkan beban usaha dari pembelian bahan bakar dan pelumas 108,22 triliun hingga kuartal 3. Angka tersebut melonjak 25,63% secara tahunan. Kenaikan biaya bahan bakar itu menjadi salah satu faktor beban usaha PLN naik dari 237,36 triliun menjadi 276,95 triliun rupiah pada akhir September 2022. Ratusan juta orang terancam kelaparan imbas Rusia boikot perjanjian gandum PBB.
Perjanjian ekspor itu pernah disepakati bersama Ukraina dengan ditengahi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Turki. Kementerian Pertahanan Rusia beralasan serangan drone asal Ukraina terhadap kapal Rusia yang berlabuh di Laut Hitam menjadi pemicu Rusia keluar dari perjanjian tersebut. Uni Eropa meminta Rusia untuk membatalkan keputusannya mundur dari kesepakatan gandum yang diinisiasi PBB yang mengizinkan gandum dari Ukraina untuk diekspor melalui Laut Hitam. Menurut Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, keputusan mundurnya Rusia dari kesepakatan itu membuat pasokan gandum dan juga pupuk dunia makin terancam. Apalagi kini dunia tengah dilanda krisis pangan global. Badan Penyelamat Internasional IRC juga mengingatkan jika Rusia terus memblokade ekspor gandum dan pupuk asal Ukraina, inflasi di negara-negara miskin makin melonjak hingga 90% dan sekitar 345 juta orang di dunia terancam kelaparan akut.